Bab 669. Baik, baik. Aku akan menjilatnya, ujar Yasmin. Yasmin melihat dirinya sudah kehilangan harapan sepenuhnya. Karena dia takut mati. Dia menghapus darah di mulutnya dan menjulurkan lidahnya yang lembut untuk menjilat sepatu kulit Adril sedikit demi sedikit. Selesai menjilat satu, lalu dia menjilat yang satu lagi. Ana memejamkan matanya. Kemudian Adril berkata dengan dingin, "Pergilah. Aku nggak mau melihatmu lagi." Yasmin menundukkan kepalanya menahan malu dan tidak berani mengatakan sepatah kata pun lagi. Hanya berjalan keluar dengan terhuyung-huyung. Yasmin. Ana memanggilnya. Ana ingin menolongnya. Tetapi Yasmin seperti mayat hidup yang mengabaikannya dan keluar dari pintu. Ana melihat bayangan punggungnya dan ekspresinya tampak rumit. Adril mendekatinya dan berkata dengan tenang, "Apa kamu merasa aku terlalu berlebihan?" "Bukan," jawab Ana. "Ini semua karena kesalahan Yasmin sendiri. Bukan salahmu," lanjut Ana. "Dia bukan wanita yang tidak bisa membedakan benar dan salah. Hanya saja dia merasa sedih dan bingung dengan sikap Yasmin. Tentu saja, sebagai seorang ibu, tak bisa dipungkiri bahwa saat ini Ana merasa sedikit jarak dan tidak senang terhadap Adril. Aku akan menyusulnya. Aku khawatir dia tidak bisa menerimanya," ujar Ana. Lalu dia pergi dengan perasaan sedih. Adril juga menyadari bahwa Ana tidak senang pada dirinya. Jadi dia membiarkan Ana pergi. "Maaf menghabiskan waktu kalian. Mari makan dan minum. Jangan terlalu memikirkan kejadian tadi," ujar Adril. Semua orang tampak ketakutan. Setelah pertempuran ini, tanpa ragu kini Adril menjadi raja kota Silas dan semua orang segera memujinya dan mengaguminya. Sementara itu, Lisa mendekatinya dan berkata, "Adril, kamu tampak menakutkan sekali tadi." "Kamu takut?" tanya Adril. "Enggak. Menurutku kamu sangat tampan," kata Lisa dengan penuh semangat. Saking tampannya, Lisa sampai terpesona. Namun, saat ini banyak orang yang melihat mereka, sehingga Mahaguru Adril tidak bisa berbicara terlalu banyak dan hanya bisa tersenyum simpul. "Tapi apa nggak perlu membunuhnya? Pastinya Yasmin akan bergabung dengan Sekte Harimau Hitam," kata Lisa. "Nggak perlu," kata Adril sambil menggelengkan kepalanya. "Tapi semua hal ada karmanya. Aku melihat sifat Yasmin yang kejam." Lisa berkata dengan sedikit kekhawatiran. "Bukankah ini sama seperti adegan di novel dan juga drama televisi? Orang jahat memaafkan tokoh utama yang lemah. Tetapi pada akhirnya tokoh utama bangkit dan mengalahkan orang jahat tersebut." "Khawatiranmu ini terlalu berlebihan," ujar Adril tak acuh. "Ah," Lisa terkejut. Adril menggelengkan kepalanya merasa tak senang. "Akulah tokoh utamanya. Selain itu, aku juga nggak pernah memaafkan tokoh jahat. Misalnya Jerry." "Sialan. Di mana Jerry?" Adril melihat ke seluruh ruangan, tetapi tidak melihat sosok Jerry. "Di mana Jerry? Kemana dia pergi?" "Mahaguru Adril. Sepertinya dia kabur saat kekacauan tadi," kata seseorang dengan hati-hati. Wajah Adril jadi murung. Tadinya dia terlalu sibuk bersikap sombong sehingga melupakan Jerry. "Apa kita perlu mengejarnya sekarang? Seharusnya dia belum lari jauh," kata Lisa dengan terburu-buru. "Nggak perlu. Toh sudah nggak berguna lagi. Nanti akan kubunuh dia ketika di kota Majaya," kata Adril. Adril juga tidak terlalu peduli. Tadinya Jerry dipukul habis-habisan olehnya, hingga telurnya juga pecah. Ini sangat mempengaruhi kemampuan bela dirinya. Bisa dikatakan tidak berguna lagi. Sementara itu, Lisa berkata dengan tersipu, "Nanti yang kamu maksud itu apa? Menurutmu?" kata Adril tanpa menjawab pertanyaannya. Mahaguru Adril memeluk pinggangnya dan tersenyum melihat mata Lisa yang penuh harapan. Wanita cantik itu memulai topik percakapan porno terlebih dahulu. Jika dia tidak meresponnya, dia tampak terlalu tidak mengerti situasi. Adegan ranjang sebelumnya terus terganggu dan Mahaguru Adril sudah tidak sabar lagi. Sekarang dia memeluk pinggang Lisa dan berjalan ke lantai atas.